Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Wahana Ilmu Kita. Wahana Ilmu Kita membantu kamu sukses dalam setiap pelajarannya. Selanjutnya kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu yang berhubungan dengan sinonim, ya, yaitu kesamaan kata. Baik, sinonim atau kesamaan kata, ya mungkin kita semua sudah tahu ya. Pada persoalan sinonim kata, siswa disuruh memilih kata-kata yang mengandung arti makna sama dengan kata yang diberikan oleh soal. Ya, persoalan ini pun akan dapat diselesaikan dengan benar apabila siswa juga memiliki perbendaharaan kata yang banyak dan mengerti arti dan maksudnya. Ya, sama saja sebenarnya. Tapi di sini kita membandingkan atau menyamakan dua buah kata yang sama arti atau maksudnya. Baik, kita langsung saja ambil contoh, misalnya bangkrut ya. Bangkrut. Bangkrut itu sinonimnya yang lain atau istilah yang lainnya lah bisa gulung tikar, bisa jatuh miskin, bisa rugi besar. Jadi bangkrut itu memiliki kalau di sini dia ada 3 sinonim atau mungkin bisa kita munculkan istilah-istilah yang lain yang bermaksud sama seperti bangkrut. Baik, seterusnya ada sinonim. Ya, maksudnya sekarang kita akan bahas persoalan tentang sinonim ya. Pilihlah salah satu dari 4 pilihan atau mungkin 5 ya, yang ada yang merupakan kesamaan kata atau sinonim dari sebuah kata yang diberikan pada setiap soal berikut ini. Ya. Oke, baik, soal yang pertama ada atma. Atma. Jadi kalau atma ini kita nggak ngerti maksudnya, maka kita akan sulit dalam menyelesaikan persoalan ini. Jadi kita cek atma. Di sini ada sukma, ada lestari, ada waktu, ada raga, ada mati. Ya, jadi kalau kita perhatikan 5 kata ini, semuanya berbeda ya, tidak ada mengandung yang sama. Ya, jadi mau tidak mau kita harus pahami apa itu atma. Ternyata atma itu adalah jiwa, bisa nyawa, bisa sukma. Ya, jiwa, sukma. Jadi pilihan yang tepat adalah A ya. Karena sukma, lestari, waktu, raga, mati ini semuanya kata-katanya adalah berbeda. Ya, jadi atma itu memiliki 3 arti yang lain atau sinonim yang lain. Dalam hal ini kita pilih sukma. Baik, nomor 2, aberasi. Ingat, ini aberasi bukan salah tulis. Jangan kamu pikiran inilah abrasi, nggak ada E-nya. Aberasi. Kalau abrasi pasti kamu pilih pengikisan ya. Atau erosi. Jadi di sini aberasi. Kita perhatikan penyimpangan, penggerusan, pengikisan, pemisahan, penyatuan. Jadi penggerusan. Jadi kita analisis pilihan yang ada. Kalau misalnya kita nggak ngerti aberasi, penggerusan, pengikisan itu kan maksudnya sama ya. Maka otomatis B dengan C, B dengan D tidak mungkin jawaban. Ya. Kemudian ada pemisahan. Ya, pemisahan, pengikisan. Pemisahan, pengikisan. Kalau dia dikikis bisa berarti bisa berpisah. Ya, berarti pilihan C juga tidak sesuai. Ya. Maka kita perhatikan lagi. Di sini ada penyatuan. Ya. Jadi B penggerusan, pemisahan, pengikisan ini menghasilkan hasil yang sama ya. Tergerus berarti ada pemisahan ya. Ini pemisahan, pengikisan ada pemisahan. Nah, di sini ada lawannya yang lain, penyatuan. Ini tadi misah, ini nyatu. Jadi biasanya ada 4 yang diragukan di sini karena maksudnya sama. Ini dipisah, ini nyatu. Berarti ini juga tidak termasuk. Jadi kemungkinan besar jawabannya adalah penyimpangan. Kira-kira seperti itu ya. Dan memang ternyata aberasi itu adalah penyimpangan dari yang normal. Maka jawaban kita adalah A. Terkadang seperti itu ya. Kalau kita misalnya dalam sinonim tidak tahu arti dari kata yang diberikan, maka kita analisis satu persatu dari kata yang ada. Penggurusan dengan pengikisan itu kan maksudnya hampir sama. Pemisahan pun maksudnya hampir sama ya. Nah, kemudian ada di sini penyatuan. Berarti ini lawan dari ini. Nah, maka yang lain itu adalah penyimpangan, teman-teman ya. Maka jawabannya adalah A, aberasi. Kira-kira seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke soal nomor 3, ancol. Ya, pernah dengar kata ancol? Ya, sering ya. Atau mungkin kamu pernah main ke Ancol di Jakarta. Maka ancol itu kalau kita perhatikan bisa kita lihat bendungan. Ya, bendungan ya.
Kemudian pantai, selat, laut, ya. Jadi di sini Ancol itu adalah tanah yang menjorok ke laut. Dan sering juga kita istilahkan dengan tanjung, ya. Maka jawaban yang tepat adalah tanjung. Sekian. Sedangkan kalau selat itu sendiri adalah laut di antara pulau-pulau. Berarti ada dua buah atau beberapa buah pulau, maka di antaranya itu kita katakan dengan selat. Itu selat ya. Kalau pantai, laut, dan bendungan kita sudah tahu. Baik, kemudian pasai. Pasai itu adalah jemu, bosan. Ya, maka jelas jawabannya adalah bosan. Ya. Kemudian yang kelima, kalau apatis ya, apatis, acuh, tidak peduli, masa bodoh, itu apatis. Bukan apatis, itu sama dengan putus asa ya. Acuh tidak acuh, ini dari sisi sifat. Vandalisme. Ya, vandalisme itu adalah identik mengarah ke pengerusakan ya. Jadi vandalisme adalah perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas. Itulah vandalisme. Jadi setelah kita ngerti vandalisme adalah perusakan, maka kita harus tahu maksud dari 5 pilihan yang ada. Regresif. Ya, kalau regresif bersifat mundur. Tadi berarti tidak sesuai ya. Instruktif bersifat memerintah. Instruksi ya. Produktif ya, menghasilkan. Berarti sini mampu menghasilkan ya. Kemudian destruktif. Ya, destruktif adalah bersifat merusak, memusnahkan atau menghancurkan. Ya, jadi vandalisme dengan destruktif adalah sinonim ya. Sedangkan konstruktif adalah bersifat membina ya, konstruksi. Oke, maka jawaban yang tepat adalah D. Gitu. Demikian ya. Baik, soal kita nomor 6, menyurai. Menyurai itu sama dengan mencerai-beraikan, membubarkan. Jadi di sini yang cocok apa? Ya, D ya, membubarkan. Itulah menyurai. Bukan menyurati ya, bukan mengurai. Mengurai, kalau ada kata mengurai, mungkin kamu menyatakan menyisir. Nah, gitu ya. Nah, tapi tidak, ini menyurai itu adalah mencerai-beraikan, membubarkan, atau membuat menjadi terpisah. Oke, 7, anarkais. Arkais ya, arkais. Arkais ini berhubungan dengan masa dahulu. Ya, berarti kalau berhubungan dengan masa dahulu, itulah kuno ya, tua, tidak lazim atau tidak bisa lagi dipakai. Istilah lainnya ketinggalan zaman, itu arkais. Jadi yang sinonim dengannya adalah kuno ya, yang sinonim kuno. Sedangkan kalau kita perhatikan dinamis itu bergerak ya, bergerak dengan penuh tenaga dan terus menerus, itu dinamis. Sedangkan di sini statis, ini adalah pengertiannya dalam keadaan diam, tidak bergerak. Ya, sedangkan lazim itu suatu kebiasaan, baru itu ya baru, yang sekarang. Ya, maka jawaban yang tepat adalah kuno. Ya, yang tepat adalah kuno. Seterusnya kita ke soal nomor 8. Mendirus. Ya, mendirus ini kalau kita perhatikan maksudnya adalah menyirami. Ya, hanya satu maksud. Jadi langsung jawabannya adalah D. Saya ini mendirikan, menyaring, memilih, menanam. Maka jawabannya menyirami. Jadi kalau kamu nanti menyirami bunga, ya bilang aja istilahnya mendirus bunga. Jadi kamu familiar dengan kata-kata mendirus. Saya. Oke, nomor 9, epistaksis. Ya, epistaksis itu sama seperti berhubungan dengan hidung ya. Berarti pendarahan dari hidung. Biasanya kalau darah keluar dari hidung kita sebut apa? Mimisan ya, mimisan. Ya, jadi jawabannya adalah C. Penyebab orang mimisan biasanya apa? Ya, bisa saja berjemur di panas matahari dalam waktu yang cukup lama. Bisa tiba-tiba hidungnya mimisan. Atau mungkin ditumbuk orang hidungnya ya, keluar darah mimisan. Oke ya, ini kira-kira ini intermezzo saja, biar tidak jenuh. Baik, nomor 10 adalah mencungap. Mencungap identik dengan mulut ya. Jadi mencungap itu sama dengan ternganga, mengap-mengap. Misalnya ikan kalau kita perhatikan mengambil air ke permukaan, mengambil udara ke permukaan air dengan mengangakan mulutnya ya. Jadi di sini
Yang cocok adalah terenganga atau menganga, gitu ya. Bukan menguap, menguap karena ngantuk. Tertutup tidak, mengantuk tidak, mencuplik tidak. Oke, nomor 11, detensi. Ya, detensi apa? Ya, detensi itu adalah penahanan, penawanan. Ya, jadi dari sini detensi itu yang sesuai adalah penawanan. Nomor 12, afirmasi ya, afirmasi. Apa itu afirmasi? Afirmasi itulah penetapan yang positif, penegasan, peneguhan. Banyak ya pengertiannya ya. Pernyataan atau pengakuan yang sungguh-sungguh ya, berarti pernyataan atau pengakuan. Ini biasanya konfirmasi ya, ada informasi yang disampaikan di situ. Ya, oleh orang yang menolakkan sumpah atau kita katakan pengakuan ya. Jadi di sini keterbukaan tidak sesuai ya, keramahan pun tidak, mengikut pun tidak, ikutan tidak. Jadi di sini karena dia berhubungan dengan pengakuan, ya tentunya menginformasikan, tentu jawabannya adalah konfirmasi. Seperti itu ya memahaminya. Baik, seterusnya soal nomor 13, aklimatisasi. Ya, aklimatisasi pengertiannya adalah penyesuaian diri ya dengan iklim, lingkungan. Ya, berarti kalau namanya penyesuaian diri, mungkin langsung kita terpikir apa? Ya, adaptasi ya. Maka jawabannya adaptasi. Sedangkan kalau kita mau cari tahu arti yang lain, depresi itu adalah lesu, perasaan sedih, depresi ya. Berarti putus harapan bisa juga ya. Atau ada sesuatu yang dicita-citakan tidak tercapai, maka dia depresi, putus asa atau merasa sedih. Kemudian ada regresi. Regresi adalah urutan berbalik ke belakang. Jadi kalau regresi urutan berbalik ke belakang. Jadi perhitungannya dari depan ke belakang. Kemudian kalau resesi, ya resesi biasanya kelesuan dalam kegiatan bidang dagang ya dan industri. Terjadi resesi, sering kita katakan Indonesia terjadi resesi. Ya. Maka ini ada terjadi kelesuan. Ya, sedangkan puncak kita tahu titik tertinggi. Maka jawabannya A ya. Oke, kemudian nomor 14, lesak. Ya, lesak itulah tiruan bunyi desau. Bisa melesak. Berarti terbenam ke dalam benda padat, tanah, tembok atau ambles. Berarti terbenam ke dalam benda padat berarti apa? Boleh terbuang? Ya, tidak mengenai ya. Terangkat berarti ke atas. Terlontar pun ke atas. Tertelan ya. Kalau tertelan berarti ya terbenam ke dalam tanah. Terbang ke atas ya. Jadi jawaban yang tepat di sini tentunya adalah tertelan. Jadi kita perhatikan, kalau istilah lesak ini kita nggak tahu, ini misalnya kita nggak ngerti, maka terbuang. Terbuang itu kan ke sembarang tempat. Terangkat berarti ke atas. Terlontar biasanya ke atas. Terbang ke atas. Berarti yang beda dari limanya ini adalah tertelan. Tertelan ke dalam atau masuk. Kan gitu ya. Jadi pilihannya D. Banyak strategi-strategi yang mungkin kita bisa lakukan untuk menjawab persoalan ini. Inversi ya, inversi sering kita dengar ya, di matematika juga sering kita dengar inverse. Berarti kebalikan gitu aja langsung ya. Inversi itu sama dengan kebalikan. Ya, misalnya kita punya bilangan 2, maka kebalikannya berapa? 1/2. Itu namanya inversi. Baik, nomor 16 ada elitis, elit. Nah, perhatikan elit. Kamu orang elit. Biasanya apa? Orang elit itu orang terpandang. Ya, tapi dari sisi kedudukan ya, sisi kedudukan. Jadi kalau kita perhatikan, pengertian elitis itu sendiri adalah terpilih, ya, terpandang. Tapi ini berhubungan dengan kelompok masyarakat ya. Bukan terpandang, bukan berarti sini terpandang melihat tanpa sengaja, bukan. Ya, jadi terpandang di sini adalah ini berhubungan dengan karena dia orang kaya, banyak harta, baik, maka dia orang yang terpandang ya. Ini yang jelas berhubungan dengan kelompok elit dalam masyarakat. Maka jawabannya adalah A. Seterusnya nomor 17, pedar ya. Pedar, pernah dengar kata pedar? Ini berhubungan dengan rasa ya, berhubungan dengan rasa. Jadi pisah tidak mungkin. Encar, apa ya? Kita pun jarang dengar ya. Kemudian tajam berhubungan dengan pisau atau berhubungan kata-kata ya yang menyindir orang. Kemudian ini pedar berhubungan dengan rasa. Ya memang pedar berhubungan dengan rasa. Kalau kita makan sesuatu kan rasanya gimana, pedar gitu ya. Nah, jadi bukan rasa ya. Nah,
karena pedar ini adalah jenis rasa yang kita rasakan gitu. Nah, maka jawaban yang tepat adalah getir ya. Nah, getir. Jadi sini pedar itu sama dengan getir. Atau kalau ada pilihan lain tengi, ya bisa juga kita pilih tengi. Tapi karena tidak ada, kita pilih jawabannya adalah getir. Coba kamu pikirkan apa makanan yang rasanya getir atau pedar. Ya kalau orang Batak ya, kalau orang Batak itu ada namanya andaliman. Ya andaliman ini kalau dimakan rasanya pedar atau getir ya. Tapi itu merupakan bumbu khas masakan Batak yang mantap. Baik, sekarang kita masuk ke soal nomor 18. 3 soal lagi ya. Nanar, nanar. Ya, nanar ada di sini kosong, bingung, berani, tajam, marah. Ya, jadi kita perhatikan nanar itu ternyata berasa pusing karena mabuk atau kena pukul. Jadi kalau kepala kita misalnya kena pukul kuat, maka kepala kita pusing, gitu ya. Nah, kalau mabuk saya nggak pernah merasakan. Nah, jadi kena pukul. Jadi di sini sebutkan karena mabuk, berarti banyak mabuk pun, banyak minuman yang diminum, terjadi mabuk. Jadi kepalanya pun merasa pusing. Ini pun kita istilahkan dengan nanar. Atau yang kedua agak hilang akal karena kekalahan. Ya, bisa juga bingung, tercengang-cengang. Ya, jadi kira-kira apa yang cocok di sini? Pengertian bingung di sini boleh kita katakan bukan diberitahu sesuatu tapi nggak paham ya, bukan itu maksudnya. Tapi seolah-olah dia seperti orang bingung apa yang dilakukannya atau apa yang terjadi padanya itu dia tidak ngeh sama sekali gitu ya, atau tidak respon atau tidak paham sama sekali ya. Jadi di sini dari pengertian yang ada maka jawabannya adalah bingung. Seterusnya nomor 19 ada agun. Ya diagunkan ya, diagunkan. Biasanya itu berhubungan dengan memberikan sesuatu kepada orang lain dan orang lain itu memberikan sesuatu kepada kita dan barang kita disimpan oleh mereka sampai bisa kita lunasi pembayarannya. Jadi di sini tanggungan atau jaminan. Jadi yang cocok adalah gadai ya, yang cocok adalah gadai, diagunkan. Surat itu diagunkan. 20 yang terakhir ambiguitas. Ambiguitas adalah bermaksud atau bermakna dua ya, sifat atau hal yang bermakna dua. Kemungkinan yang punya dua pengertian atau ketidaktentuan, ketidakjelasan ya. Jadi jawaban yang sesuai adalah ketidakjelasan. Demikian ya pembahasan tentang sinonim.